Halo sahabat Cicital semuanya, bagaimana kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya masih sehat-sehat aja ya. Di postingan sebelumnya kita sudah membahas sampai episode kedua dari serial Netflix Fate The Winx Saga yang dirilis pada tahun 2021. Kali ini kita bakal membahas episode ketiganya. Jadi bagi kalian yang baru nonton video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita film dari episode pertama dan keduanya. Linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Kilasan episode sebelumnya yaitu tentang Bloom dan teman-temannya yang bersekolah di sebuah sekolah sihir modern. Film masih berpusat kepada Bloom yang mencari tahu tentang jati dirinya, juga tentang misteri yang selama ini disimpan oleh para petinggi sekolah Alphia, termasuk tentang kaitannya dengan makhluk hangus dan juga tentang apa yang terjadi pada diri Bloom di akhir episode 2. Kita langsung masuk ke pembahasannya, simak videonya sampai habis ya. Film ini menyambung dari episode sebelumnya ketika Bloom matanya berubah tiba-tiba memutih. Ternyata dia mendapatkan sebuah ingatan, yaitu ada pesan dari seseorang yang belum kita ketahui siapa dia. Bloom bersegera disadarkan oleh Aisyah dan dia pun menyadari kalau wanita yang menemui dirinya dalam ingatan tersebut adalah wanita yang meninggalkan Bloom di dunia manusia, yaitu dunia nyata. Rasa penasarannya mengantarkan Bloom untuk mencari tahu apakah wajah yang dia temui dalam ingatan tersebut bakal bisa dia temukan di foto-foto para leluhur, yaitu murid-murid lama yang berada di sekolah Alphia. Ingatan itu ternyata sudah ditanamkan kepada diri Bloom ketika dia masih bayi, yaitu sekitar 16 tahun yang lalu. Kita lalu berpindah scene kepada para spesialis yang dilatih oleh Bapak Silva. Namun Bapak Silva yang belum sembuh dengan pulih, dia masih terinfeksi, terlihat dari gerak-gerik dan sorot matanya. Jadi gini, siapapun yang sudah diserang dan terinfeksi oleh makhluk hangus, maka orang tersebut tetap akan terinfeksi sampai makhluk hangus tersebut benar-benar dibunuh. Stella yang dari tadi sudah nimbrung melihat latihan mereka, dia pun lalu berpamitan. Lalu kita berpindah scene kepada kelasnya Ibu Dowling. Ibu Dowling melatih mereka satu persatu untuk berfokus kepada hal-hal kecil sehingga mereka bisa melakukan sihir dengan lebih detail. Termasuk fokus yang diberikan oleh Ibu Dowling kepada Sarah, Musa juga kepada Bloom agar Bloom bisa membakar sebagian ranting itu saja. Begitupun Aisyah yang dilatih untuk memisahkan molekul air menjadi tetesan-tetesan kecil. Seperti biasa, Bapak Silva masih diberikan obat oleh Bapak Harvey, yaitu ayahnya Sarah, dan Sarah menanyakan kepada ayahnya apa yang bisa dia bantu, dan sepertinya Sarah merasakan kalau ayahnya menyembunyikan sesuatu. Nah, ini adalah Callum, asistennya Ibu Dowling yang diam-diam menjalin hubungan dan kerjasama dengan Beatrix. Mereka membicarakan tentang pintu rahasia yang diciptakan oleh Ibu Dowling, yang ternyata pintu itu pergi menuju ke lantai bawah tanah di mana terdapat makam rahasia. Di samping itu, untuk mengalihkan perhatian anak-anak agar mereka tidak mencurigai Beatrix yang juga dekat dengan Callum, lalu Beatrix pun tetap menjalin hubungan dengan Riven. Di saat istirahat makan siang, Dean sempat mengajak Sarah untuk pergi ke acara pesta pada malam tersebut. Sarah juga sempat menanyakan kepada Bloom bagaimana perjalanan Bloom mencari tahu tentang wanita yang muncul di dalam ingatannya. Karena ayahnya Sarah selalu merawat Bapak Silva, yang mana itu adalah ayah angkatnya Sky, dan Bloom menanyakan bagaimana keadaan Bapak Silva. Tentunya Sky juga mengkhawatirkan beliau. Dan memang ternyata bapak itu dalam keadaan yang semakin parah. Dia juga tidak kunjung sembuh karena masih terinfeksi, sedangkan makhluk hangus yang menginfeksi dia sebelumnya belum kunjung ditemukan dan dibunuh. Ya, walaupun pasukan militer lainnya dan pasukan batalion sudah pergi ke luar sana mencari makhluk hangus tersebut. Bloom dan Aisyah yang sudah mencari buku tahunan lama dan mencari tahu kira-kira adakah foto di dalam buku tahunan itu seperti seseorang yang ditemui Bloom di dalam ingatannya. Nggak taunya mereka malah mendengar suara teriakan dari Sarah yang tidak tahu bagaimana cara memakai eyeliner dan berdandan. Ya, pada malam itu mereka berencana untuk pergi ke pesta murid sekolah. Lalu kita juga melihat Stella yang lagi bersiap-siap, tapi dia lagi siap-siapnya malah di kamarnya Sky. Para spesialis lainnya yang pergi keluar sana untuk memburu makhluk hangus yang sudah menginfeksi Bapak Silva, mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Marco. Dan wanita ini bernama Nora. Mereka berdua memimpin dalam pencarian tersebut. Namun mereka belum kunjung menemukan makhluk hangus itu. Malam pesta pun tiba, para murid pun berkumpul di sebuah gedung di bagian timur.
Musa bertemu dengan Sam dan Tara bertemu dengan Dean, termasuk Bloom yang akhirnya bertemu dengan Sky, dan Bloom pun menanyakan bagaimana keadaannya Bapak Silva. Bloom turut prihatin dengan keadaan beliau, sementara Bloom juga memiliki cerita yang sulit tentang dirinya bersama kedua orang tuanya yang sekarang tinggal di dunia utama. Mereka lalu berpesta, minum-minum, dan mengobrol, sampailah akhirnya Bloom pun bergabung bersama Raven dan Sky, dan Raven pun sempat menyentil tentang cerita masa lalu tentang hubungan Sky dan Stella. Jadi dulunya Sky dan Stella itu memang pacaran, dan Stella memiliki teman sekamar yang bernama Ricky. Nah, gadis yang bernama Ricky itu juga dekat dengan Sky dan itu membuat Stella marah. Namun Stella yang melampiaskan kemarahannya sebagai peri cahaya, dia pun malah membuat teman sekamarnya itu buta. Dan itulah hal yang ditakutkan jika seandainya hal yang sama juga terjadi kepada Bloom, karena Stella bisa jadi merasa Bloom itu merebut Sky dari sisinya. Mendengar cerita itu, Bloom pun lalu pergi memisah dan menenangkan diri. Gedung sisi timur tersebut yang dijadikan tempat pesta memang ada sebagian ruangan-ruangannya yang tidak terpakai. Nggak tahunya Bloom malah menemukan sebuah ruangan yang terdapat barang-barang lama, juga terdapat foto-foto para leluhur. Dia melihat salah seorang dari foto tersebut adalah wajah dari wanita yang menemui dirinya di dalam ingatan. Ya, perilaku anak-anak di saat pesta lah ya. Kita bisa melihat Musa bersama Sam dan Raven sekarang bersama Beatrix. Nggak tahunya mereka berdua juga malah mengundang Dean. Mereka sekarang lagi main bertiga. Ya, maksudnya mereka berbagi tembakau bersama. Setelahnya di pesta itu, Sky pun bertemu dengan Stella dan membahas tentang cerita masa lalu mereka, yaitu ketika Stella sempat membuat Ricky, teman sekamarnya, buta. Mengingat cerita masa lalu itu, Sky selalu merasa menjadi seseorang yang buruk karena dirinya masih saja dekat dengan Stella, seolah dia membiarkan saja Stella melakukan hal seperti itu, dan juga seolah-olah Sky itu menjadi seseorang yang tidak penuh empati. Kita kembali ke sisinya Bloom ketika dia melihat foto-foto wanita yang dia temui di dalam ingatannya. Dia pun menyempatkan untuk memotret foto-foto tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Beatrix yang menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Bloom. Bloom lalu bertanya apakah kira-kira Beatrix mengetahui siapa wanita ini. Beatrix mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa tentang wanita tersebut. Lalu setelahnya Bloom kembali bertemu dengan sahabatnya Aisyah dan menanyakan tentang sosok wanita yang sekarang berada di HP-nya. Itulah wanita yang ditemui dalam ingatannya. Dia sangat yakin tentang foto tersebut, yang mana mungkin wanita itu dikenal oleh Ibu Dowling, karena di dalam foto tersebut dia melihat wanita tua itu berfoto berdampingan dengan Ibu Dowling. Scene selanjutnya kita dikejutkan dengan Beatrix yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan kerja Ibu Dowling, yang ternyata di dalam sana hanya terdapat asistennya Ibu Dowling yang bernama Callum. Callum lagi mencari tahu tentang sihir yang berada di sebuah pintu rahasia yang sudah kita lihat di episode pertama dan kedua. Beatrix mengatakan kalau mereka harus bergerak cepat karena peri api yaitu Bloom sudah mengetahui tentang sosok ibu yang bernama Rosalind. Ternyata wanita yang berada di dalam ingatan Bloom itu bernama Rosalind. Mereka berdua ini harus bergerak cepat untuk mencari tahu apa rahasia di balik pintu tersebut. Lalu Beatrix pun mengarahkan tangannya dengan mengeluarkan sihir kepada Callum, membuat Callum malah terdorong melewati pintu itu. Otomatis sihir yang berada di pintu tersebut pun mengenai Callum dan sihir itu pun menghilang. Sihir yang mengenai Callum saat itu membuat dirinya benar-benar lumpuh. Bapak Silva sudah mendengar kabar dari Marco dan Nora yang memimpin pencarian terhadap makhluk hangus. Mereka sudah membunuh makhluk hangus, namun ternyata makhluk hangus itu bukanlah makhluk yang sudah menginfeksi Bapak Silva. Otomatis Bapak Silva sampai sekarang masih saja terinfeksi dan belum kunjung sembuh. Memang pada kenyataannya makhluk hangus yang berada di luar sana itu bukan hanya 1-2 saja, dan itu sepertinya membuat Bapak Silva sudah pasrah untuk menemui ajalnya. Namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh Sky begitu saja, melihat bapak angkatnya ini malah pasrah. Ibu Dowling dan Bapak Harvey yang mendapatkan berita kalau makhluk hangus yang sudah menginfeksi Bapak Silva belum juga kunjung ditemukan, mereka pun lalu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Bloom yang menanyakan tentang wanita yang berada di HP-nya ini, yaitu wanita yang bernama Rosalind. Wanita yang dalam ingatan Bloom adalah wanita yang dulunya meninggalkan Bloom di waktu kecil di dunia utama. Rosalind dulunya adalah kepala sekolah sebelum masa pimpinannya Ibu Dowling. Dan Ibu Dowling dulu juga merupakan murid didikan dari Ibu Rosalind. Semua yang berkaitan dengan kelahirannya Bloom juga tentang Bloom yang dipindahkan ke dunia utama, itu semua masih menjadi misteri bagi Ibu Dowling.
Belum lalu menambahkan kalau di dalam ingatannya, Ibu Rosalind mengatakan, jika saatnya tiba maka temukan aku. Lalu semua hal itu dibantah oleh Ibu Dowling karena pada kenyataannya Ibu Rosalind itu sudah meninggal dunia. Itu membuat Bloom sangat terkejut mengetahui mungkin pencariannya selama ini akan berakhir di sebuah jalan buntu. Dia semakin dibuat bersedih karena Ibu Dowling menyuruh Bloom untuk menghentikan segala pencariannya, semuanya berakhir di sini. Lalu Bloom yang melampiaskan kemarahannya, dia pun berlari menuju batu melingkar di mana dia mengeluarkan kekuatan apinya. Semakin dia berusaha, semakin dia marah, akhirnya marahnya itu pun berujung pada sebuah tangisan. Dan kebetulan sekali ketika Bloom merasa down itu, dia pun dihampiri oleh Sky yang sudah memakai pakaian lengkap untuk bertarung. Sky menanyakan keadaannya Bloom langsung mengatakan kalau masalah dirinya sebenarnya adalah karena dirinya itu adalah seorang changeling. Ditambah lagi dia berada di dunia Otherworld saat sekarang ini, dia tidak mengetahui apa-apa dan selalu dibuat stuck sehingga dia tidak bisa mencari jati dirinya. Sky memakai pakaian tempur seperti sekarang ini, ternyata Sky berencana untuk pergi ke hutan di luar tabir untuk mencari makhluk hangus yang sudah menginfeksi ayah angkatnya yaitu Bapak Silva. Itu sepertinya tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh Sky saja. Belum lalu tiba-tiba merasakan keberadaan makhluk hangus di dalam hutan seperti yang dia rasakan di episode sebelumnya. Dan Sky yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung berlari dan itu membuat Bloom terkejut. Bloom lalu mengejar Sky dan menyempatkan untuk mengirim pesan kepada teman-temannya termasuk kepada Stella, kepada Musa dan juga Aisyah yang mendapatkan pesan yang sama. Kita lalu kembali ke sisinya Beatrix yang sudah melewati pintu rahasia di ruangan Ibu Dowling. Dia yang melewati lorong-lorong kelam itu sampailah dia di suatu sudut titik di mana di sana terdapat sebuah penjara. Namun sihir yang dia miliki tidak cukup kuat untuk menembus sihir tersebut. Sky yang sudah keluar dari tabir dan diikuti oleh Bloom, mereka pun lalu bergerak menuju insting di mana Bloom merasakan di mana keberadaannya makhluk hangus. Itu dia makhluk hangus tepat di belakang mereka yang memiliki dua mata merah. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan penyerangan dan disinilah terjadi pertarungan antara Sky dan makhluk itu. Makhluk itu juga menyerang Bloom, lalu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak untuk membuat Bloom menutup matanya. Ternyata itu adalah sihir cahaya miliknya Stella yang membuat makhluk hangus itu malah juga hampir buta. Setelah makhluk hangus itu pun teralihkan, lalu Terra pun mengeluarkan kekuatannya sebagai peri bumi. Sehingga makhluk hangus itu tidak bisa bergerak banyak, dan lalu Bloom mengeluarkan kekuatan apinya disertai dengan serangan air miliknya Aisyah. Ternyata dia belum mati, walaupun dia sudah ditusuk oleh pedangnya Sky. Ketika makhluk hangus tersebut kembali menyerang mereka, tiba-tiba datanglah sihir dari seseorang yang membuat makhluk itu benar-benar mati. Ternyata itu adalah Ibu Dowling yang menyelamatkan mereka. Kita kembali kepada Beatrix yang sepertinya gagal dalam membuka lingkaran sihir di dalam penjara di bawah tanah itu. Dia pun kembali ke atas dan mengatakan kalau sepertinya yang dia lakukan itu sama saja sia-sia. Untuk menutup kebusukannya, dia pun malah membunuh Callum dan membuat jasadnya Callum benar-benar hilang. Sky sudah menemukan makhluk hangus yang menginfeksi ayah angkatnya yaitu Bapak Silva, dan mereka sudah benar-benar membunuh makhluk hangus tersebut bersama-sama. Itu sempat menuai kemarahan Bapak Silva yang mengetahui kalau Sky itu sepertinya ceroboh, namun Sky yang memeluknya akhirnya membuat luluh Bapak Silva yang sepertinya turut berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh putranya ini. Walaupun yang sudah dilakukan oleh Bloom dan teman-temannya ini adalah hal yang baik, yang mana mereka sudah menyelamatkan Bapak Silva, namun tetap saja apa yang mereka lakukan itu adalah hal ceroboh yang membuat Ibu Dowling marah, dan mereka mungkin akan dihukum esok hari. Lalu setelahnya Sky pun datang menghampiri semuanya Arif untuk pergi ke dalam kamar dan tinggallah di luar sana Stella bersama Sky. Stella terang-terangan mengatakan kalau dirinya adalah pewaris tahta kerajaan Solaria dan dia membutuhkan seorang pengawal yang akan melindungi dirinya selamanya yaitu Sky. Namun Sky juga dengan tegas mengatakan yaitu hubungannya dengan Stella benar-benar sudah berakhir. Pada malam itu di kamar para gadis, Terra yang sedang berbunga-bunga membayangkan dirinya dengan Dean, lalu mereka pun chattingan dan gak sengaja Terra malah melihat postingan story seseorang. Ternyata itu adalah storynya Beatrix, di mana di sana terlihat kalau Beatrix, Riven dan Dean lagi bertiga menghisap ganja. Ditambah lagi terdengar di video tersebut pembicaraan mereka bertiga yang mengolok-olok wanita yang dikatakan itu adalah pacarnya Dean, yaitu wanita gendut, ya Terra ini. Itu membuat Terra semakin bersedih dengan sikapnya Dean.
Sementara itu di kamarnya Bloom dan Aisyah sempat terjadi pembicaraan di antara mereka tentang Bloom yang lagi-lagi mendapatkan kemampuan melacak di mana keberadaannya makhluk hangus. Aisyah berusaha untuk menyadarkan Bloom tentang sebenarnya siapa Bloom. Apa mungkin kalau seandainya tidak ada konspirasi besar di balik semua ini? Apakah mungkin kalau seandainya Bloom itu hanyalah anak dari seorang murid di Alfia yang hamil di luar nikah? Ya, untuk menutupi keburukan dari sekolah tersebut, lalu bayi itu yang mana itu adalah Bloom ketika bayi malah dititipkan di dunia utama. Tetapi Bloom yang tidak terima, dia meyakini ada sesuatu hal yang lebih besar yang sebenarnya berada di masa lalu tentang dirinya. Lalu setelahnya terjadi pembicaraan di antara Ibu Dowling, Bapak Silva, dan Bapak Harvey tentang masa lalu mereka, di mana Dowling mengatakan kalau ada salah seorang murid mereka yaitu peri api yang mendapatkan ingatan kalau dirinya bertemu dengan Rosalind di masa lalu, yaitu Rosalind yang meletakkan Bloom di dunia nyata. Sesuai dengan dugaannya Rosalind, sekalipun waktu itu Bloom masih bayi, dia meyakini kalau Bloom itu adalah salah satu peri terkuat yang pernah ada di Otherworld. Dan jika Rosalind memanggil Bloom melewati ingatannya, maka itu ada alasannya dan mereka berdua tidak boleh bertemu. Ternyata yang berada di dalam kurungan bawah tanah tersebut adalah Ibu Rosalind. Dan apakah sebenarnya kaitannya Bloom dengan Rosalind? Dan apakah Rosalind yang berada di kurungan itu benar-benar sudah mati ataukah dia masih hidup? Di episode ini kita dibuat bingung sebenarnya siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Siapakah yang jahat sebenarnya? Apakah Ibu Dowling ataukah Rosalind yang sedang dikurung? Semuanya mungkin akan terjawab di episode berikutnya. Jadi aku saranin kalian buat aktifkan loncengnya dan juga jangan lupa subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video alur cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!